Saya Imade Rinawan dari UPT Puskesmas Pasangkayu 2. Di agenda 2 ini ada tugas lagi nih. Kita disuruh untuk menjelaskan tentang materi yang diberikan. Nah, di tugas kali ini, saya akan berusaha untuk menjelaskan sejauh mana pemahaman saya tentang materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Muhlis tadi. Simak videonya. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah tentang patologi birokrasi. Nah, apa sih itu patologi birokrasi? Ini dia. Jadi, apa sih arti dari patologi birokrasi itu? Kalau dilihat dari namanya saja sudah kelihatan ya. Patologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Jadi, patologi di dalam birokrasi itu artinya adalah penyakit yang ada di dalam birokrasi. Atau dalam kata lain, semua hal buruk yang ada di dalam birokrasi yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dari birokrasi itu sendiri. Nah, patologi birokrasi itu sendiri ada beberapa jenis, dan salah satunya itu adalah korupsi. Dan korupsi inilah yang paling menarik perhatian saya dalam pembahasan tadi. Secara umum, kalau kita mendengar kata korupsi, mungkin yang terlintas di dalam pikiran kita adalah uang rakyat yang dirampok oleh pejabat. Lalu, kenapa sih orang-orang itu atau pejabat-pejabat itu melakukan hal tersebut? Padahal kalau kita ketahui, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, kemudian melakukan hal-hal semacam ini. Hal ini, korupsi ini, bagi saya adalah sebuah tindakan yang memiliki moral yang sangat rendah. Orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang memiliki moral yang sangat rendah. Selain moral yang rendah, mereka juga memiliki integritas yang sangat rendah, di mana mereka rela mengkhianati sumpah jabatan mereka, kemudian mengkhianati kepercayaan rakyat. Dan sepertinya mereka nyaman-nyaman saja melakukan itu, tanpa merasa takut akan hukuman, tanpa merasa takut dengan Tuhan, tanpa merasa takut dengan dunia akhirat. Kalau untuk takut dengan Tuhan, yaitu urusan mereka lah nanti ya di akhirat. Tapi bagi yang sangat mengganjali hati saya, menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa mereka tidak takut dengan hukum yang berlaku di negara ini? Padahal kalau kita lihat di dalam perundang-undangan itu sendiri tentang korupsi, hukumannya cukup berat. Lalu kenapa mereka tidak takut? Nah, jawabannya menurut saya adalah karena hukum di negara kita tidak diterapkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang telah tertulis di dalam undang-undang tidak dijalankan, kemudian banyak celah-celah yang bisa mereka lewati agar mereka terhindar dari hukuman. Lalu, apakah solusi dari semua itu? Saya rasa sudah cukup banyak yang dilakukan oleh pemerintah kita. Tapi untuk mengatasi itu tidak mudah. Karena ya seperti itulah, karena penegak hukum kita tahu sendirilah ya seperti apa. Nah, jadi kalau menurut saya solusinya adalah kita betul-betul memberikan jabatan kepada orang-orang yang memang memiliki integritas yang tinggi, kejujuran yang tinggi. Sehingga dalam penerapan hukum itu, mereka tidak akan mudah untuk dipengaruhi. Jadi mereka akan memiliki integritas yang tinggi untuk menjaga marwah dari jabatan yang mereka emban itu. Selain itu juga perlu dibuatkan aturan yang bisa membuat mereka jera. Seperti misalnya perampasan aset. Mungkin lebih tepat dikatakan sebagai pengambilan kembali hak-hak masyarakat yang mereka ambil. Nah, itulah dia tadi beberapa hal yang dapat saya jelaskan kembali tentang pemahaman saya, tentang materi yang diberikan oleh Bapak Muhlis, tentang nilai-nilai dasar ASN. Sekian video dari saya, terima kasih.